talinya itu macam-macam. Ada yang pakai 3 ibu, ada tuh pakai 5. Setelah itu ibu, di sini ujung inilah yang digunting. Ini digunting terang. Biasanya pakai parfum oles ibu di. Bagusnya itu ibu, parfum yang nasukai ini jenazah waktunya meninggal, waktunya masih hidup. Setelah baju dilipat, kemudian diambil sudut kanannya atau sudut kirinya, dilipat 1 kali pas tengah-tengah seperti ini. Ambil lagi sudut sebelahnya, dilipat dikasih sejajar seperti ini. Tulis di Facebook, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. OTW surga boneka. Misal. Tahu jadi OTW ya? OTW itu pergi surga. Pergi ke surga. Okay. Yang anu tadi itu yang tidak muda lagi mungkin tidak paham itu. Nah, setelah itu Ibu, diperiksa ini jangan sampai ada hutannya ini Ibu. Nah, pergi maki ke kios sebelahnya. Bagaimana? Tidak ada jutannya? Dilihat kios sebelah. Tanya temang arisannya. Jangan sampai sudah keluar nama tidak muncul-muncul nih. Berarti ada hutannya. Nah, diperiksa. Alhamdulillah tidak ada hutannya kasih yang ini. Ini boneka karena tidak pernah makan jadi tidak pernah berhutang. Nah, tidak ada hutannya. Nah, pergi maki beli alat perlengkapan jenazah. Biasanya kalau beli ya 1 paket nih Ibu di. Ketika datang perlengkapan jenazah, yang pertama kita urus Ibu kapannya. Kain kapan. Kalau perempuan Ibu 5 kain kapannya. 5 kain kapannya, 2 biasa, 1 baju, 1 sarung, 1 kerudung. Jadi 5. Nah, 2 biasa, 1 baju, 1 sarung, 1 kerudung. Tapi di kampung-kampung biasa jadi 7. Kenapa 7 Ibu? Karena ini yang 2 dikali 2. Jadi 4. Kain biasa ini 4. Baju, sarung, kerudung. Kenapa 4 ini Ibu? Karena coba lihat Ibu. Ini kain kapang ini. Ini kain kapang yang kecil ini. Begini besarnya. Coba bayangkan kalau ibu-ibu yang gagal diet bisa tidak dibungkus? Tidak bisa. Nah, maka ini dilapis 2. Dilapis 2 dikasih begini caranya supaya itu juga biasa Ibu kalau mengurus jenazah ada nasiapkan orang peniti. Ada juga di kampung itu pakai peniti. Apa gunanya peniti? Ini peniti ini ujungnya supaya tidak lepas. Nah, peniti kasih peniti di sini supaya tidak lepas. Ada juga begitu. Oke. Jadi tadi berapa tadi? 5. Pertama 2 kain biasa, kemudian baju, kemudian sarung, kemudian 5. Kemudian Ibu kita buatkan. Caranya membuatkan Ibu jangan dipakai perkiraan. Karena ada juga kejadian pakai kira-kira itu. Nah, perkirakan lihat. Oh, tingginya ini 140. Yang bisa tidak bikinkan. Setelah dibikinkan ternyata tidak cukup. Ditarik ke atas kelihatan kaki, ditarik ke bawah kelihatan kepalanya. Makanya jangan pakai ukur perkiraan, ukur. Cara mengukur Ibu ada 2 cara. Cara pertama mengukur Ibu, ujung kain kapan disejajarkan dengan ujung jari-jari seperti ini. Sejajarkan dengan ujung jari-jari. Kemudian kita ukur ujung kepala. Lalu tambah 50 cm. Kenapa nanti tambah Ibu? Karena ini nanti untuk mengikat. Ini cara pertama. Cara kedua ada juga. Ini ujung jari-jarinya tambah memang 1 jengkal. Begini. Kasih lebih memang 1 jengkal. Kepala tambah 1 jengkal. Sama di panjangnya. Begini Bu. Setelah kita dapat ukurannya seperti ini Bu, ambil
kemudian digunting, trek. Ada juga di kampung-kampung ibu, pengali pakai benda tajam, jangan pakai gunting. Ya silahkan kalau anda kuat. Ini gunting ibu hanya membantu saja, ditandai begini, trek. Setelah digunting kaki dulu robek, jangan dilipat dua dulu ibu, dilipat dua, kaki dulu robek, lipat dua ibu. Kenapa ada dilipat dua? Karena tadi kita butuh dua lembar. Nah, setelah dilipat dua seperti ini bu, ditandai lagi di sini karena ini ujungnya, tandai lagi bu. Ambil lagi gunting, kemudian kita tandai, trek. Setelah ditandai ibu, barulah dirobek. Nah, dirobek, trek. Hasilnya seperti ini. Hasilnya jelas? Alhamdulillah. Satu. Berapa tadi yang digunting ini? Dirobek lagi satunya, trek. Nah, hasilnya seperti ini bu. Ini hasilnya seperti ini. Oke. Inilah yang dimaksud dengan dua kain biasa. Lihat ini. Setelah itu ibu, kita buatkan baju. Nah, baju juga jangan pakai perkiraan, tetap diukur. Cara mengukurnya ibu, ini ujungnya simpan di pundak. Pundak ini sini, di pundak seperti ini ujungnya. Kemudian ujung ini bu, kita daster tahu di bawah lutut apa di atas lutut? Di bawah lutut, di bawah lutut ini. Nah, padahal bapak-bapak suka kalau di atas lutut. Nah, jadi ini 5 jari di bawah lutut, 5 jari. Seperti ini. Ini begini juga. Setelah dapat seperti ini bu, jangan dulu gunting. Jangan gunting, tapi ini dilipat dua. Jangan gunting ini, lipat dua. Kenapa ada dilipat dua ibu? Karena baju itu ada depan, ada belakang. Masa cuma depan tidak ada belakangnya? Nah, atau balik cuma belakang tidak ada depan. Nah, seperti ini. Setelah kita lipat seperti ini, yang digunting itu ibu ujung ini yang digunting. Jangan nih di sini. Nah, ini yang digunting. Kita ambil gunting, trak. Nah, setelah itu ibu baru dirobek, trak. Nah, hasilnya seperti ini bu. Hasilnya seperti ini. Hanya saja baju itu di mana-mana baju itu ada lubang lehernya untuk masuk kepala. Nah, untuk masuk kepala. Maka ini dibuatkan lubang. Cara membuat lubang ibu supaya di tengah-tengai bajunya itu tidak panjang di depan pendek di belakang, atau pendek di depan panjang di belakang. Maka caranya ibu dilipat ini, lipat dua, trek. Setelah dilipat dua seperti ini, supaya leher bajunya ini tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri bu, kemudian dilipat dua lagi. Nah, lipat dua lagi seperti ini. Oke, lipat dua lagi. Untuk memudahkan membuat leher baju yang modelnya bulat, karena orang mati itu leher bajunya satu model bulat. Beda dengan orang hidup. Macam-macam, ada segitiga, segi 4, segi 5, bahkan tidak bersegi. Nah, semuanya ada. Nah, kalau orang mati satu macam bulat saja. Maka untuk mempermudah ibu, ini kita model segitiga seperti ini, kerucut. Nah, setelah modelnya kerucut seperti ini bu, seperti sambusa, kemudian kita gunting. Gunting ini bu, trak. Setelah digunting ini bu, maka hasilnya seperti ini. Ada milubannya. Ada milubannya. Yang perlu diperhatikan di sini bu, ini lubang, kemudian ada robek. Ini sengaja dirobek ini bu. Setelah dilubangi dirobek begini. Tek, dirobek. Kenapa nak dirobek? Ya sama dengan baju kita. Baju kita kan ada robeknya juga di sini. Nah, karena ini lubang, ini ukuran leher. Sedangkan kepala lebih besar daripada leher. Supaya gampang masuk kepalanya di lubang, dirobek sedikit. Nah, ini dirobek. Oke, jangan lupa robek ibu. Jangan lupa robek. Oke.
Setelah itu ibu, ada mi 2 kain, ada tuh mi bajunya. Apa bi? Sarung. Nah, kalau sarung ibu, cara membuat sarung sama juga diukur i. Cara mengukurnya ibu, 5 jari di atas pusat, gini. Kemudian 5 jari di bawah lutut. Setelah didapat ukurannya begini, tidak dilipat ibu, tidak dilipat, langsung digunting, trak. Setelah digunting, kemudian dirobek, trak. Nah, hasilnya ibu seperti ini. Seperti ini hasilnya. Oke. Sekarang sudah ada baju, ada sarung, apa lagi bu? Kerudung. Nah, kerudungnya jenazah itu modelnya segi 4. Untuk mempermudah menggunting kain agar modelnya segi 4, maka cukup kain kapan itu dibentangkan seperti ini. Setelah dibentangkan seperti ini, bu, ambil salah satu sudutnya, ambil, kemudian buat dia seperti segitiga begini. Setelah itu ibu, di sini ujung inilah yang digunting. Ini digunting trak. Nah, setelah digunting dirobek prak. Nah, sudah dirobek ibu, maka hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini untuk kerudung ini. Oke. Setelah itu ibu, ini baju tae. Kenapa tahang ini tubuh tak? Ini karena ada kancingnya atau ada resnya supaya tahangi. Pernah kita lihat kain kapan pakai kancing? Pernah ibu? Oh, kalau ada itu limited edition itu. Nah, jadi karena tidak ada kancingnya ibu, sehingga kita buatkan tali. Nah, talinya itu macam-macam. Ada yang pakai 3 ibu, ada tuh pakai 5, ada tuh pakai 7, ada yang pakai 9. Terserah berapa. Yang penting kelihatan rapi. Jangan banyak sekali talinya ibu, karena banyak sekali talinya tidak bisa dibedakan mana mayat mana buras. Pak, banyak sekali talinya, maka jangan. Nah, biasa yang terjadi di masyarakat itu ibu, jumlah talinya 5. 1 di atas kepala, 1 di dada, 1 di perut, 1 di lutut, 1 di bawah kaki. Saya ulang ibu ya. 1 di atas kepala, 1 di dada, 1 di perut, 1 di lutut, 1 di bawah kaki. Dan tali yang dibuat bukan tali rapia, tapi dari kain kapan. Nah, dibuatkanlah tali. Di sini ada sudah yang dibuat ibu. Nah, ini jumlahnya 1. Berapa ibu? 2, terus 3, terus 4, terus 5. Jadi 5. Oke ibu. Setelah seperti ini bu, jumlahnya 5 begini bu. Kemudian ini tali kita susung. Ini kain kapan disusun memang nih. Yang pertama diletakkan itu ibu adalah tali. Di mana ini 1 ibu? Di atas kepala. Oke. Ini bu? Di dada. Ini bu? Di perut. Ini bu? Lutut. Hebat sekali bu, belum ditanya sudah menjawab. Ini berapa? Di kaki. Oke. Setelah seperti ini bu, yang perlu diperhatikan adalah yang di dada dengan yang di perut. Yang di dada dengan yang di perut ini disilang. Silang seperti ini. Setelah disilang kemudian diikat. Setelah disilang kemudian diikat. Kenapa disilang ini ibu? Supaya tidak melorot, karena dada ini lebih lebar daripada kepala. Jadi biasanya melorot ke bawah, maka disilang supaya tidak melorot. Tetapi harus diingat di mana yang disilang ini, di kanan kah apa di kiri? Di kiri kah apa di kanan? Harus diingat, karena sebentar akan berpengaruh. Nah, setelah seperti ini bu, maka kita ambil yang kain biasa ibu. Ambil kain biasa yang begini. Ambil kain biasa, kemudian diletakkan di atasnya. Diletakkan di atasnya ibu, kain biasa ini diletakkan seperti ini.
Diletakkan di atasnya seperti ini. Ya. Diletakkan seperti ini, Bu. Setelah itu dirapikan. Dirapikan Ibu. Rapikangi, bersihkan, jangan sampai ada serangga, ada semut, ada nyamuk, dirapikan. Sudah dirapikan Ibu, ambil parfum, semprot. Biasanya pakai parfum oles Ibu di. Bagusnya itu Ibu, parfum yang nasukai ini jenazah waktunya meninggal, waktunya masih hidup. Parfum apa nasukai. Nah, tapi ingat Ibu, jangan sampai jenazahnya ini orang tua. Waktunya hidup suka pakai balsem. Balsem nasapukang di sini. Jangan juga Ibu. Nah, itu parfum Ibu. Itu parfum pertama, malaikat suka yang harum. Yang kedua, menutup bau busuk yang keluar dari jenazah. Makanya orang tua kita Ibu biasa kalau ada orang mati bakar di kemenyang. Nah, itu kemenyang kan harum. Datang malaikat dan juga bisa menutupi bau tak sedap dari ini, dari jenazah ini. Nah, bakar kemenyang. Sudah dikasih parfum Bu. Nah, kan dua ini begini, dua. Ambil lagi. Diambil lagi Bu, karena di sini dua, maka diambil lagi. Diambil, salah ini. Bajunya. Diambil Ibu. Kemudian diletakkan sejajar. Sejajar begini Bu. Sejajar. Nah, kenapa nadi sejajar kangi? Karena kecil ji bayinya. Kecil bayinya. Kecil ji jenazahnya. Muat gini. Kalau jenazahnya ukuran jumbo, misalkan, maka tidak sejajar begini kain kapannya, tapi silangnya begini. Dilihat aja Bu toh? Oke, begini. Setelah itu dirapikan Ibu. Sama dirapikan Ibu, dirapikan, dibersihkan. Setelah itu kasih lagi parfum. Kasih parfum. Nah, sudah itu. Bunyi. Kalau bunyinya parfum itu. Tapi kalau bunyinya nggak tahu apa itu. Nah, hanya Ibu yang tahu. Nah, setelah ini Bu, setelah ini Bu, ya, setelah seperti ini Bu, ingat yang disimpang itu kerudung, jangan baju dulu. Kalau baju dulu, kerudungnya di dalam. Jangan juga sarung dulu. Kalau sarung dulu, setel dalam Nah, maka kerudung dulu. Nah, kerudungnya itu jenazah Ibu. Kerudungnya itu jenazah satu model Ji. Nah, satu model, modelnya hanya segitiga Ibu. Begini Ji modelnya segitiga. Beda dengan kerudungnya ibu-ibu. Lain toy modelnya kalau majelis taklim, lain toy kalau menikah, lain toy kalau hajatan, lain pokoknya lain-lain lah. Semua itu tutorial jilbab di YouTube, nah buka semua. Oh, ini lilit atas, lilit bawah, lilit leher, akhirnya terlilit utang. Nah, Ibu, kemudian begini modelnya. Sebelum diletakkan ini Ibu, harus diingat di mana tadi yang disilang. Ingat Ibu, saya kasih 1 menit untuk berpikir. Ingat nih, di kanan saya jadi ukurannya kanan saya apa kiri saya? Ya, di kiri saya. Jangan sampai terbalik Ibu. Di sini yang disilang kiri, diletakkan di kanan. Maka yang pakai jilbab kakinya. Pakai jilbab kakinya, maka diletakkan di yang di atas ini. Nah, meletakkannya ini Bu, perhatikan ujungnya kerudung ini tidak sejajar dengan ujung tali, ujung kain kapan. Karena ujung kain kapan ini 1 jengkal dari kepala. Nah, sedangkan ini kepala ini di sini tempatnya. Dan ini yang dipakaikan kerudung adalah kepala. Setelah itu Ibu, dirapikan, kasih lagi parfum. Bunyi lagi tuh. Kemudian Ibu, setelah itu barulah baju. Nah, baru baju Ibu.
Ini baju yang perlu diperhatikan ketika hendak diletakkan ini baju. Ini robeknya ibu, kan ada robeknya tadi. Saya seolah-olah menggunting. Nah, ada robeknya. Ini robek ibu. Ini robek ibu harus disimpan sebelah atas. Sebelah atas. Jangan disimpan sebelah bawah. Kalau disimpan sebelah bawah, tak balik ini di belakang ini. Nanti malaikat mungkar nakir bilang, kembali kau tak balik bajumu. Nah, jadi disimpan di atas ibu. Ini ya. Oke. Cara meletakkannya ibu, ini lubang pas perkirakan di mana kepala akan diletakkan, di situ lubang disimpan. Karena supaya kalau lubang tidak sejajar dengan kepala, susah masuknya. Salah paham berdosa ibu. Nah, salah paham berdosa. Ya, kalau kepala tidak sejajar dengan lubang kan susah masuk ibu. Nah itu, jadi kasih sejajar nih. Salah paham berdosa ibu. Nah, setelah itu ibu ambil lagi parfum, kasih lagi bajunya. Nah itu, kasih lagi. Ya, lain itu ibu kalau nah itu lain. Nah, kemudian ibu sarungnya. Ini peletakan sarung ibu, peletakan sarung, tengah-tengah sarung ini sejajar dengan ujung baju. Sejajar dengan ujung baju, dikasih sejajar ibu. Ini, dikasih sejajar seperti ini. Nah, karena ujung baju pas sejajar dengan tengah-tengah sarung, maka secara otomatis tanpa baterai tidak sejajar ini dua. Tidak sejajar. Karena ini tadi satu jengkal dari kaki, sedangkan ini di atas mata kaki. Setelah begini, ambil lagi parfum. Pokoknya parfum terus. Ya, setelah itu ibu, kemudian ini dilipat. Dilipat ibu. Kenapa ini dilipat? Karena biasanya ini dibentangkan di ruang tamu. Nah, banyak orang datang. Nah, injak-injak nanti ini, maka dilipat. Cara melipatnya seperti ini bu, baju dulu. Ini kan tadi begini bajunya. Baju dulu dilipat. Setelah baju dilipat, kemudian diambil sudut kanannya atau sudut kirinya, dilipat satu kali pas tengah-tengah seperti ini. Ambil lagi sudut sebelahnya, dilipat dikasih sejajar seperti ini. Begini cara melipatnya ibu. Setelah itu kemudian dilipat lagi. Nah, sudah itu diperbaiki, dirapikan ibu. Dirapikan. Nah, dirapikan, barulah sekarang kita akan memandikan jenazah. Nah, sebelum memandikan jenazah ibu, baiknya siapkan 3 baskom besar.